Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Laijo. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, cara menentukan lokasi gudang yang tepat di Crudibel ya. Saya bagikan berdasarkan 3 ya, berdasarkan data konsumen. Nanti kita kelompokkan daerahnya. Yang kedua, yang ketiga kita pilih lokasi gudangnya di Crudibel dan daftarkan. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut, kalian bantu subscribe dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung kita lanjut. Gimana sih Bang cara menentukan lokasi yang tepat gitu ya? Yang pertama kita harus data dulu nih. Customer kita pengirimannya kemana aja sih paling banyak gitu ya. Contoh, ke Aceh berapa sih pengiriman kita? Nah, datanya ini nanti bisa kalian kumpulkan per 3 bulan. Contoh penjualan kalian per 3 bulan itu kemana saja dikirim paling banyak gitu ya. Jangan pula nanti kalian buka gudang misalnya di Padang, padahal produk kalian nggak pernah kirim ke sana gitu ya. Itu dasarnya menentukan gudangnya. Berdasarkan data penjualan per bulan kah, atau masih 1 bulan kalian jualan, atau 1 tahun kalian jualan, atau 3 bulan, atau per 5 tahun mungkin boleh. Oke, pertama kita kelompokkan dulu ke Aceh misalnya 370. Nah, persentasenya dapat sekian. Dari mana persentasenya itu gitu ya? Ini 370. Jadi cara hitungnya gini, 370 pasti udah tahu lah ya. Ke jumlahnya, bagi jumlahnya ini. Bagi jumlahnya sama dengan tadi. Nah, 0,18 sekian gitu. Jadi digenapin jadi 1,9%. Ini kita buat ke persen ya. Nah, 1,9%. Oke? Kayak gitu caranya. Kalian list dulu ke Aceh ngirim berapa, ke Sumatera Utara ngirim berapa, ke Sumatera Barat ngirim berapa, ke Riau mengirim berapa paketnya gitu. Nah, itu tadi sebulan ini. Kalau misalnya kalian berdasarkan data sebulan, kebetulan saya contohnya ini berdasarkan 3 bulan ya. Nah, bisa nanti saya kelompokkan. Setelah dapat ininya, setelah dapat jumlah paketnya dan persentasenya, baru kita bisa kelompokkan. Oh, saya akan buka gudang di Medan, saya akan buka gudang di Jakarta, saya akan buka gudang di Banjarmasin, saya akan buka gudang di Makassar. Loh, kenapa Bang Jo kelompokkan jadi 4 gitu ya? Nah, kita cek ongkirnya. Nah, ke Aceh tadi gitu ya, kan saya buka di Medan nih. Mana tadi persentasenya nih? Saya buka di Medan nih. Dari Medan ke Aceh gitu ya, dan dari Jakarta ke Aceh. Kita bandingin. Nah, sini. Ke Aceh tadi, kalau kita kirim dari Medan, ongkirnya hanya 21.000 gitu. Oke? Paham ya? 21.000. Nah, sedangkan dari Jakarta kalau kita kirim dari Jakarta ke Aceh ongkosnya 50.000. Otomatis konsumen dari Aceh ini nggak mungkin beli ke Jakarta. Pasti belinya ke Medan dengan produk yang sama atau fungsi produk yang sama gitu. Kenapa? Ya ongkosnya lebih murah. Yang kedua, waktu pengirimannya pasti lebih cepat dari Medan ke Jakarta ke Aceh daripada dari Jakarta ke Aceh gitu dia. Oke? Itu dia dasar perbandingannya ya. Dasar pertimbangan kita menentukan gudangnya gitu. Contoh, Medan, Sumatera Utara tadi ya. Sumatera Utara. 1140 contohnya nih. Saya buka di Medan warehouse-nya. Kenapa Bang Jo buka di Medan gitu ya? Kenapa dikelompokkan? Karena saya bandingin nih. Kalau dari Medan, ongkos ke Medan itu 10.000 maksimalnya. Oke? Sedangkan dari Jakarta 41.000. Berapa tuh perbandingannya? Kita kurangi. Nih. Kurangi ya. Nah, 31.000 perbandingannya. Otomatis konsumen yang di Medan nggak mungkin beli ke Jakarta karena ongkirnya mahal. Dan alasan kedua, pengirimannya pasti lebih lama. Oke? Makanya tadi kalian kelompokin dulu data penjualan kalian, nanti kalian ambil tarik datanya gitu ya dari sistem kalian masing-masing. Kelompokin dulu, ambil persentasenya, baru kalian bisa buka. Nah, kita bisa lihat di peta ya. Yang tadi saya coret-coret nih. Saya ulang ini. Oke? Saya lihat di peta nih. Kenapa Bang Jo kelompokkan jadi 4 gitu. Jadi saya kelompokkan gini aja nih. Ini menurut saya sendiri sih, menurut data saya nih. Nah, dan menurut ongkir termurah gitu loh.
Dapat ya, segini. Selatan, contoh. Sorry, ke Bengkulu enggak. Ulang lagi. Oke, contoh ya, segini. Nah, satu. Oke, yang dari Jakarta ini yang lebih banyak nih. Ternyata dari Jakarta ke Papua itu lebih murah ya. Nah, di sini saya lingkarin ke sini. Oke, ini satu, dua. Yang ketiga di sini Kalimantan. Tadi saya buka ya. Banjarmasin. Nah, segini. Ini tentunya menurut data customer kalian ya kawan-kawan. Nah, yang terakhir saya lingkari di sini. Oke, udah kebagian semua tuh. Nah, jadi saya kelompokin tuh nomor satu di sini, satu. Gudang satu di sini, gudang dua di sini, gudang tiga di sini, gudang empat di sini, gitu. Paham ya? Dari data yang tadi. Gitu. Jadi kita nggak asal-asalan, aku buka di Banjarmasin, aku buka di Medan, gitu. Padahal customer kita nggak ada yang beli ke situ. Contoh, kita buka di Medan, contohnya gudangnya, padahal pembelinya cuma 10 di sana dalam 3 bulan. Kan nggak mungkin ya, menurut datanya ya, nggak mungkin. Nah, kita bandingin dulu ongkos kirimnya tadi, kalian buat datanya, untuk Aceh sebanyak ini, ongkos kirimnya dari mana sih yang lebih murah? Atau mungkin langsung buka kalian di Aceh, nggak apa-apa. Gitu. Oke, nah setelah itu, kita pilih lokasi gudang sesuai dengan data kita. Gitu. Pilih lokasi gudang di Crudable dan daftar. Setelah dapat tadi, pembagiannya ini, kita baru daftar. Nah, di sini ada saya juga bagikan multi orasnya. Nah, seperti ini. Beras satu di sini. Pengirimannya dari sini tujuannya ke Jakarta semua sampai ke Papua. Beras Medan berdasarkan gambaran yang ini tadi. Oke. Beras Medan ke Sumatera sampai Riau. Dari Makassar ini dari NTT sampai Sulawesi Utara. Kalau dari Banjarmasin ini khusus untuk Kalimantan. Oke. Sekarang kita mau cari gudangnya gitu ya di gudang satu. Contoh. Oke Bang Jo, kita udah dapat datanya nih. Kita mau daftar nih. Oke, langsung ke Crudable. Dan kenapa disarankan ke Crudable ini kawan-kawan? Di sini ada gudang ya. Cari gudang. Kenapa saya sarankan ke Crudable ini? Karena mereka bisa multi warehouse. Kita memiliki banyak warehouse bisa di Crudable ini. Dengan satu ID, dengan satu email, kita bisa memilih beberapa gudang di Crudable ini. Oke? Caranya seperti ini. Kita ke menu gudang, cari gudang, pilih gudang. Yang tadi kita mau pilih di Jakarta. Karena tadi, nah, Jakarta. Kawan-kawan tinggal pilih yang sesuai. Coba ya. Jakarta. Oke. Tampilkan semua aja ya. Nah, di sini langsung kita cari. Oke. Di sini nanti kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Ini sudah sangat banyak kebutuhan pilihannya nih. Ada gudang di Ibu Kota Jakarta, Jagakarsa, ada di Kebun Melati, ada Jakarta Pusat, ada. Tinggal kalian sesuaiin dengan distributor kalian gitu ya. Di Jakarta Selatan ada, di Bekasi ada nih. Oke, contoh kita pilih yang nomor satu ini. Yang standar ini ya. Kita pilih, nanti bisa di sini kita request aja langsung. Sesuai SOP-nya nanti mungkin 1 kali 24 jam akan di ACC. Langsung kita bisa gunakan. Itu ya. Contoh yang kedua tadi di Medan. Kita cek di Medan ya. Sudah ada belum gitu ya. Cari gudang. Kita cari sesuai dengan kebutuhan kita. Medan. Cari. Contoh. Oke. Nah, ini saya pakai nih. Ada yang Banjarmasin, ada yang Biringkanaya gitu ya. Yang di Medan mungkin nanti kita coba cek dulu lagi ya di Medan. Ini sudah ada 2 nih terdaftar. Banjarmasin Utara sama Biringkanaya Makassar. Untuk ini Makassar sama Banjarmasin. Oke? Kalian nggak perlu ribet daftarnya, tinggal ke gudang aja, cari gudang, coba pilih sesuai dengan kebutuhan kita, ada customer service-nya, ada operational hours-nya, kita langsung
klik aja contoh Jakarta ya, Jakarta tadi ya. Kita ke cari. Nah, di sini banyak nih, Jakarta Pusat contoh, kita klik. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan Bang Jo gitu ya? Lihat dulu nih total transaksinya udah lumayan banyak nih, 60.504 transaksi. Wow, gitu ya. Lalu lihat lokasi strategisnya, lokasinya strategis gak? Gitu. Ini lokasinya strategis banget nih, dekat ya. Nah, apa metode servisnya gitu? Dropship bisa, COP bisa, Vevo bisa. Nah, lokasinya di sini. Oke? Terus apa aja kurir yang mendukung gitu? Ini banyak banget nih. Kayak Gojek, Grab ada. Semua kurir kayaknya bisa mendukung nih. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke? Berapa fee-nya gitu? Ini fee-nya 3,8, maksimal 10.000 dan minimal 2.000. Itu lumayan membantu kan tanpa biaya ini. Nah, di sini ada gambar-gambarnya. Di sini ada juga seller yang terdaftar. Oke? Nanti setelah itu bisa kalian cek terlebih dahulu gimana cara daftar dan syaratnya, dan mungkin bisa langsung kalian request penggunaan gudang. Oke? Semoga tutorial ini membantu, dan jangan lupa kalau kalian bingung, di sini sudah saya buat satu playlist nih. Di YouTube Laejo ini, di sini langsung saya buat satu playlist nih. Playlist khusus gudang online Crudable nih. Jadi cara daftar, cara input di Crudable, cara pilih gudangnya, cara daftarnya nanti ada di sini. Cara memulai transaksinya gimana? Udah banyak nih kawan-kawan. Semua ada di sini ya. Dan kalian bisa gunakan fitur ini dan kalian bisa tonton. Semoga ini bisa membantu bisnis kalian. Oke? Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa komen nanti apa yang mau kalian tanyakan di kolom komentar. Subscribe juga, bantu subscribe supaya YouTube ini bisa berkembang. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.